Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang ada di SMA Persatuan dan kami sedang bersama guru sejarah. Mari kita berkenalan. Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Dwi Rahayu. Sudah berapa lama mengajar sejarah di sekolah SMA Persatuan ini? Sudah sekitar 12 tahun lebih. Baik, kita mulai saja sesi wawancara ini. Ya, Apakah Ibu bersedia? bersedia. Baik, langsung saja. Bu, langsung ya? Ya. Oke. Yang pertama dilakukan oleh Madila. Kurikulum apa yang dipakai di sekolah ini? Kurikulumnya ada 2 kalau di sini ya. Karena berhubungannya sama kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Untuk kelas 10 kurikulum Merdeka. Kalau untuk kelas 11 dan kelas 12 masih memakai kurikulum K13. Jadi itu beda. Beda. Kalau kurikulum K13 itu ada kayak semacam proyeknya. Terus kalau dulu kalau kurikulum K13 itu kan ada kayak semacam ini ya. Kalau KD, kompetensi dasar, KI gitu. Kalau sekarang itu enggak ada itu. Bukan itu, tapi langsung kayak semacam modul pembelajarannya, maksimumnya kayak gitu. Jadi TP ATP. TP itu adalah tujuan pembelajaran, sama ATP. ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran. Itu beda. Sekarang kalau kurikulum K13 tidak ada KIKD lagi, tapi adanya TP ATP. Yang membuat siapa? Gurunya sendiri. Kalau dulu istilahnya silabusnya kan sudah ada. Nah, kalau sekarang itu istilahnya kayak semacam KD-nya sudah tahu. Kalau sekarang itu kita yang menentukan, sudah ada rinciannya, tujuan pembelajarannya, tapi alurnya kita yang bikin sendiri. Setiap sekolah bakalan beda. Itu perbedaannya. Kekurangan sama kelebihannya dari kurikulum Merdeka sama K13 itu. Kekurangan dan kelebihan. Kalau masalah kekurangan dan kelebihan itu saya yakin nggak kurikulum itu ini ya. Apa istilahnya? Suatu sistem yang sudah tersusun oleh pemerintah. Ya ada kelemahan dan kelebihannya, tapi saya kurang begitu tahu kalau tentang kekurangan dan kelebihannya. Hanya saja saya yakin bahwa kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah itu adalah sudah kurikulum yang terbaik. Gitu. Kalau kurikulum K13 itu sudah ada itu tadi, silabusnya sudah jelas nih, materinya apa aja. Kalau K13 kurikulum kurikulum Merdeka itu gurunya sendiri, ya itu tadi kadang-kadang gurunya sih bingung. Kalau pinter-pinter guru gitu loh, mau setelah materi ini mau materi apa kayak gitu tuh terserah gurunya. Yang penting tujuan pembelajarannya itu tadi sama, kayak gitu. Berarti lebih enak K13. Tidak ada yang lebih enak dan tidak ada yang lebih gak enak. Sama. Ya, karena itu deh, setiap perubahan itu bakalan ada gitu loh. Dulu K13 kita seolah-olah juga susah semuanya. Istilahnya kita juga menyesuaikan setelah kurikulum yang 2016 dulu itu. Terus habis itu kurikulum masih kurikulum K13 ya. Terus ada kurikulum Merdeka. Guru-guru ya bingung juga, ya sama bingungnya juga. Tapi ya gitu. Apapun yang ini kan yang penting kita sudah melaksanakan yang terbaik gitu aja. Gitu. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Itu pastilah yang terbaik yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Bedanya lagi ada kelas 10 itu ada project. Project itu bukan per mata pelajaran, tapi project secara keseluruhan. Ada temanya ada 7. Itu yang membedakan, salah satu yang membedakan antara kurikulum Merdeka sama kurikulum K13 itu. Awake lebih dituntut untuk aktif kurikulum Merdeka, tapi diserahkan kepada pengelolaan sekolahnya juga. Lagi, progres apa yang paling signifikan di kelas dengan implementasi dari kurikulum yang berlaku?
Yang kurikulum yang mana nih? Yang berlaku saat ini kan di kelas 10. Di kelas 10? Ya. Nah, kalau di kelas 10 nih ya itu tadi, anak itu jadi lebih kreatif. Guru itu kan tugasnya memfasilitasi anak supaya anak itu mau belajar. Kalau dulu anak gak wani, gak berani kalau misalnya dia mau misalnya presentasi gitu. Nah sekarang kalau ada proyek itu setiap hari dia presentasi. Jadi apa yang mereka dapatkan di lapangan bakal dipresentasikan. Ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, mana dia pakno kayak gitu. Kayak gitu kalau sekarang itu mungkin anak itu tapi ya gitu. Ada kekurangannya juga ya. Ya Bu, tenang ke Bu. Jadi ya jenenge belajar. Namanya saja belajar. Jadi kan jar basuki mawa beo gak ono belajar sing tanpa biaya. Oh, yang K13? Kalau yang K13 karena anak-anak sudah ini istilahnya sudah terbiasa kan beberapa tahun ini kan juga pakainya K13 semuanya. Jadi ya materinya silabusnya ada sesuai dengan ini ya, dilaksanakan secara ini, dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada selama ini, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Hanya saja memang sejak kurikulum K13 sampai kurikulum Merdeka ini kan memang dua-duanya itu adalah konsentrasinya adalah ke peserta didik. Jadi bukan guru lagi yang banyak bicara, tapi muridnya yang lebih aktif. Apalagi kalau kurikulum Merdeka ini sing lebih disuruh untuk belajar lebih. Hanya saja lek biyen ono arahannya sudah terarah, lalek apa ini kurikulum Merdeka ini arahannya itu ya gurune sing nentukno. Karena setiap sekolah bakalan berbeda dengan sekolah yang lain di ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya. Terus bagaimana kinerja atau pengembangan kurikulumnya? Kinerja pengembangan kurikulumnya kalau seperti ini ya lebih susah gitu ya. Maksudnya berdua lebih susah, kenapa? Waktu kurikulum bakalan kerja lebih ekstra karena ada dua kurikulum yang berbeda. Apalagi di kurikulum Merdeka ini ya, nilai proyek itu tadi ya, ngajar itu ono sing ngajar paruan loh, 0,5 itu untuk proyek kayak seni PPKN itu 0,5, jadi setengah jam, cuma setengah jam pelajaran istilahnya kayak gitu. Jadi setiap ininya itu ada 1 jam pelajaran untuk seni dan 1 pelajaran untuk PPKN. Itu harus dijadikan 1. Masa ngulang sejam oleh apa kira-kira? Sedangkan 1 jam itu 45 menit. Tuh, ada yang kayak gitunya. Itu yang agak ribet ya. Itu yang agak susah, membingungkan kalau di kurikulum ini mungkin. Tapi itulah hal yang baru, tapi nanti kalau kita sudah terbiasa kan ya bakalan enak juga. Kemudian apakah dengan adanya perubahan kurikulum membawa dampak positif bagi pelajaran sejarah? Ya membawa dampak. Kayak misalnya nih kita sejarah kan kadang-kadang kan anak-anak kalau misalnya diterangkan toh kayak misalnya belajar bahasa bingung ya, apa sih pusing, apa sih candi, apa sih nggak ngerti gitu. Lah makanya sekarang itu kadang-kadang itu ada kayak semacam proyek-proyek apa yang dimasukkan ke mata pelajaran sejarah gitu, juga tak suruh buat vlog, jadi mengunjungi tempat-tempat bersejarah tapi istilahnya dirinya itu belajar tapi secara mandiri, nggak dikoordinasi. Jadi mereka belajar sendiri, budal-budal dewe, jadi ngerti gue kok ngapain gitu deh. Kalau masalah ininya, apa ini namanya, perencanaan pembelajarannya, RPP-nya itu ya beda antara kelas 10 dan kelas 11 dan 12. Kalau kelas 10 dulu kan ada sejarah peminatan ya. Kalau kurikulum K13 dulu kan ada sejarah peminatan ya. Kalau kurikulum K13 di kelas 10 ini tidak ada sejarah peminatan. Yang ada itu hanya sejarah Indonesia. Tuh, salah satu faktor yang menonjol di ini ya, di istilahnya pembelajaran. Gitu.
Dan di kelas 10 itu hanya ada sejarah Indonesia. Karena kelas 10 itu tidak lagi anak-anak yang sudah dijuruskan peminatannya, tapi anak kelas 10 itu ya 10 tok, karena 10 IPA atau IPS atau bahasa itu enggak. Nanti baru dijuruskan insya Allah di kelas 11. Berarti ini penjurusannya itu baru mulai kelas 11. Dan nanti juga belum tahu juga Bu Dwi ini kira-kira nanti jurusan IPS misalnya apakah ada sejarah peminatannya apa enggak, itu ya nggak tahu juga, masih belum tahu karena kita kan masih di tahap awalnya itu ya kelas 10 ini baru adakah kurikulum merdekanya. Seberapa pentingnya perangkat ajar yang ada di sekolah ini? Penting banget. Kalau perangkat ajar itu penting banget karena buat acuan kita kan, ngajar ini hari ini KD-nya tuh harusnya apa kayak gitu. Misalnya satu, kalau kurikulum ini ya satu atau misalnya kurikulum merdeka itu berarti satu tujuan pembelajaran ini saya habiskan kapan, itu penting banget. Kalau nggak gitu kita bakalan keteteran, guru wayai entek ternyata materi ini wis entek, terus marung ngono wis wayai entek materi ini kok si ono, nah itu kan juga susah. Nah, tapi kalau di K13 juga gitu, alur pembelajarannya itu harus sudah ada semuanya juga itu tadi. Kalau perangkat itu harus ada, karena itu adalah titik awal kita. Kalau seumpama kita itu bikin rumah itu harus ada rencananya, harus ada denahnya, harus ada desainnya. Ya itulah RPP atau sekarang yang disebut dengan modul pembelajaran. Berarti perangkat pembelajaran sejarahnya itu RPP? Iya. Karena modul silabus, kalau sekarang itu ya modul pembelajaran, modul ajar lah, bukan modul pembelajaran ya, modul ajar. Beda antara konsepnya dulu ya, modul dengan sekarang modul ajar. Kalau modul ajar itu ya kata lain dari RPP itu. Kalau dulu kan kita ngomongin modul ajar itu kan kayak semacamnya ringkasan materi gitu ya, mungkin ya sampai ya. Tapi kalau di kurikulum merdeka ini enggak gitu. Modul ajar itu bukan rangkuman materi yang kita buat, tapi itu adalah RPP, kata lain dari RPP. Itu modul ajar. Yang di dalamnya harus ada TPATP, tujuan dan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya sudah ada sih di iniannya, istilahnya pemerintah itu sudah ada, hanya saja kita tinggal mengambil. Nanti pengelolaannya, alur tujuan pembelajarannya itu kita yang bikin sendiri. Kalau sekarang gitu. Berarti kelas 10 nya nggak ada IPS, Bu? Nggak ada. Terus pendaftaran? Nggak ada. Kan dulu kan pendaftarannya kan kayak IPA. Nggak ada. Ini kayak balik lagi ke zaman sebelum kamu kan. Sebelum kamu kan juga gitu. Peminat kayak zamannya Bu Dwi gitu juga. Peminatannya nanti ada di kelas 11 dan 12, berlanjut di 12. Kelas 10-nya masih umum gitu loh. Sekarang juga gitu. Jadi zaman kuliah itu K13. Iya. Wah, udah 13. Kalau kamu bikinnya kurikulum merdeka malah lebih mungkin enak kalau kamu. Sekarang gawe alur tujuan pembelajarannya itu terserah. Jadi tiap mapel beda. Tiap mapelnya beda, tiap guru juga beda. Apakah ada kegiatan yang menunjang akademik siswa? Apakah ada kegiatan yang menunjang? Kalau kurikulum merdeka itu ekstra? Ya bukan, ya kalau kurikulum merdeka itu ya project itu tadi. Iya, kalau kegiatan yang menunjang untuk anak lebih ini itu adalah project itu tadi. Projectnya anak-anak itu ada 7 tema. Kamu cari ya, temanya sih sama aja. Kalau kemarin itu kayak misalnya tema wawasan kebangsaan, tema jaya tanah air, itu apa sih? Lupa aku. Terus marono hidup berkelanjutan, kayak gitu. Ada 7 tema. Di kelas 10 itu menghabiskan 3 tema, nanti di kelas 11 itu 2 tema, nanti di kelas 12 itu juga 2 tema. Gitu. Sekarang anak-anak ini lagi bikin inian dari limbah ada yang dari bagi-bagi sih, ada yang dari limbah plastik, ada yang limbah plastik, ada yang limbah pokoknya pengolahan, atau mungkin proyeknya itu kayak penelitian kayak gitu boleh juga.
yang semester kemarin itu kewirausahaan. Proyeknya itu kewirausahaan, jadi anak-anak diajari untuk berwirausaha. Banyak ininya apanya istilahnya, proyeknya anak-anak, yaitu yang anak-anak itu sudah banyak memakan biaya, tenaga, waktu. Nah ini Kak, nanti di samping di sini ada bajunya anak-anak, tapi belum jadi sih. Itu adalah proyeknya anak-anak. Itu adalah proyek di kurikulum Merdeka itu. Salah satunya iya, kurikulum yang terbaru itu. Itu setiap tahun atau bukan? Nah itu tadi 1 tahunnya selama kelas 10 itu harus 3 tema. Kewirausahaan, kalau sekarang ini kita terus gaya hidup berkelanjutan, sama nanti ada cinta tanah air. Kayak gitu. Berarti 3 proyek buat anak kelas 10? Iya, kelas 10 itu ada 3 proyek, jadi harus ada 3. Nanti kelas 11 2, kelas 12 2. Itu pelaksanaan proyeknya kelas 10, 11, 12 itu campur atau 10 dulu? 11, Oh, kalau terus sekarang kan enggak sih, Rek. Kalau sekarang kan memang kan istilahnya, kalau sekarang kan kurikulum merdekanya kita kan cuma ada di kelas 10. Jadi ya kelas 10. Nanti kalau dia kelas 11 ya bakalan ada ya, kelas 11 ada, kelas 12 ada. Nanti kalau kelas 13 juga 3 ada, kelas 12 semuanya ada. Gitu. Ada jadwalnya sendiri. Jadi ada ikut dijen. Itu yang beda banget dari yang dulu. Yang kegiatan observasi kami hari ini, terima kasih kepada Ibu Dwi selaku pewawancara, dan juga jika ada kesalah kata dalam mengucapkan dari hati yang paling dalam, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Sama-sama. Itu saja sekiranya. Terima kasih dan selamat siang.